Halo semuanya, ketemu lagi di FEB Podcast, tempat di mana kita ngobrol santai tapi berbobot tentang dunia ekonomi dan bisnis nih. Bersama aku lagi sama Jasmine yang bakal menemani kalian di episode kali ini. Nah, kalau ngobrolin soal investasi, aset kripto ini saat ini banyak loh digemari oleh generasi muda karena memang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Dan menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu sudah mencatat lebih dari 60% investor kripto di Indonesia berada di rentang usia 18 sampai 30 tahun. Nah, dari angka ini sudah terlihat ya betapa besar peran generasi muda dalam perkembangan ekosistem kripto di Indonesia. Namun tentunya di balik potensi besar ini tentu pasti ada risiko yang perlu dipahami sebelum teman-teman memutuskan untuk terjun ke dunia investasi kripto. Nah, untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang kripto ini, kita sudah kedatangan seorang pakar yang akan membahas tuntas tentang investasi kripto, yaitu Bapak Novi Iman Vidya Kemal PhD, selaku dosen Departemen Manajemen FEB UGM dan peneliti di bidang keuangan serta investasi. Selamat datang Pak Novi. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik. Nah, mungkin kita langsung aja ya Pak Mhm. ngobrolin soal kripto ini. Nah, tapi untuk awal-awal dulu nih, sebenarnya kripto itu tuh apa sih, Pak? Karena kita bicara soal soal investasi gitu, mungkin umumnya adalah kita perlu kasih disclaimer dulu. Pertama adalah bahwa apa yang terjadi di kemarin-kemarin di masa lalu itu belum berarti akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi apa yang jadi histori itu belum tentu akan jadi prediksi di masa yang akan datang. Kemudian juga ini mungkin hanya sekedar sharing saja, bukan ajakan jual atau ajakan membeli. Ini hanya sekedar sharing knowledge ada. Sekiranya nanti ada yang mau membeli atau ada yang mau menjual, ya monggo silahkan, itu keputusan masing-masing. Kalau untung ya nggak perlu bagi-bagi ke kita, kalau rugi ya jangan protes kepada kita. Jadi ini purely hanya Betul. untuk sharing knowledge. Kalau membahas tentang aset kripto ya mungkin kita potong dulu bagian masing-masing. Yang pertama adalah soal asetnya, yang kedua adalah soal kriptonya. Jadi aset itu kan sesuatu yang bisa punya nilai ekonomi, punya nilai sosial, punya nilai guna, punya fungsi dan lain sebagainya. Bisa dimiliki, kemudian bisa dikendalikan, bisa diberikan kepada orang lain, bisa dimanfaatkan dan seterusnya, dan punya manfaat di masa yang akan datang. Itu kurang lebih definisi dari aset. Terus kemudian kalau kita bicara kripto, ini unik ya, karena kripto itu adalah mata uang yang terdesentralisasi. Kemudian di sini kita tidak mengenal central point, jadi tidak mengenal kantor pusat, kemudian tidak mengenal PIC-nya siapa dan lain sebagainya, itu tidak ada. Semua dilaksanakan tanpa intervensi control point atau tanpa intervensi pihak ketiga. Kemudian mekanismenya itu dijalankan dalam protokol, namanya protokol blockchain. Kemudian protokol blockchain ini di dalamnya ada mekanisme kriptografi ya, yang melindungi dan mengenkripsi dan lain sebagainya supaya kripto ini bisa berjalan dengan baik, tidak diretas orang dan seterusnya. Kemudian saat ini mungkin banyak polemik ya. Ada sebagian yang mengatakan pro terhadap aset kripto, ada sebagian yang mengatakan tidak begitu. Bahkan Jamie Dimon dari JP Morgan itu sempat mengatakan bahwa Bitcoin itu sebagai sesuatu yang fraud gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah masa depan dan lain sebagainya. Gitu mungkin untuk awalan, Mbak. Oh ya. Nah, kalau gitu apakah kripto ini tuh bisa dianggap sebagai aset investasi, Pak? Kalau memenuhi kriteria yang tadi di awal saya sebutkan ya, bahwa dia punya nilai guna, kemudian bisa dimiliki, kemudian ada manfaatnya, dan bisa dikonversi, bisa dimiliki, dikelola, dan seterusnya, to some extent iya, tapi kita perlu jabarkan dengan lebih spesifik. Untuk cryptocurrency atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan kawan-kawan itu mungkin memenuhi kriteria tersebut. Tapi juga ada utility token ya, atau biasanya digunakan untuk ekosistem tertentu. Itu juga misalnya seperti kalau di Binance itu ada Binance Coin dan lain-lain. Itu to some extent juga bisa memenuhi kriteria sebagai aset kripto.
Kemudian kalau kita bicara security tokens atau representasi digital atas aset yang kita miliki, entah itu saham, properti, dan lain sebagainya, itu juga to some extent bisa disebut sebagai aset investasi. Lalu ada juga orang yang memasukkan NFT sebagai bagian dari kripto dan ya menurut saya to some extent lagi-lagi itu bisa memenuhi karakteristik sebagai aset investasi. Nah, kalau masalahnya mungkin lebih kepada pendekatan regulasi ya. Jadi di banyak negara itu eee, bervariasi begitu. Misalnya kalau di El Salvador mereka memang mengklaim secara terbuka bahwa Bitcoin itu sebagai legal tender. Jadi mata uang yang boleh digunakan dan itu sah begitu. Tapi di Indonesia aset kripto itu bukan sebagai tidak diakui sebagai alat pembayaran, makanya diregulasi oleh Bapepti. Kemudian kalau di Amerika Serikat agak agak berbeda lagi karena aset kripto itu kalau memenuhi namanya Howey Test itu bisa dianggap sebagai sekuritas. Kemudian kalau di Uni Eropa itu dianggap aset kripto sebagai aset keuangan digital. Jadi paradigmanya bermacam-macam, bervariasi. Kemudian kalau saya pribadi sih menyimpulkan bahwa selama selama dia memiliki fundamental yang kuat, mungkin dia bisa dianggap sebagai aset investasi. Tapi kan tidak semua kripto memiliki fundamental yang kuat, kemudian projeknya juga mungkin tidak terlalu jelas atau tidak bernilai. Nah, itu mungkin tidak bisa dianggap sebagai aset investasi. Jadi kalau untuk yang major seperti mungkin Bitcoin atau Ethereum, menurut saya itu to some extent bisa dianggap sebagai aset investasi. Tapi untuk yang lain kita harus lihat lebih dalam ya, underlying fundamentalnya, propertinya, kemudian project di bawahnya dan seterusnya, begitu. Oh, oke, berarti ini sebenarnya semuanya tergantung dari jenis aset kripto itu sendiri ya, Pak, ya? Betul. Oh, oke. Nah, kalau ngobrolin soal kripto nih, Pak, saya ini sering dengarnya tuh lebih ke trading daripada investing. Nah, mungkin kalau bedanya investing sama trading itu seperti apa sih, Pak? Nah, apa ya, kalau kalau, ini yang mungkin banyak orang sering sering rancu ya. Jadi, investasi itu pada dasarnya fokus pada nilai, nilai intrinsik atau kalau bahasa teknisnya mungkin semacam fundamental value. Kita berinvestasi pada sesuatu karena kita percaya sesuatu itu punya nilai intrinsik yang dalam jangka panjang itu akan uncover atau akan, realize. Kemudian investasi itu adalah proses untuk penciptaan kekayaan ya atau wealth creation. Jadi kita fokus pada nilai, kemudian kita fokus untuk menciptakan kekayaan, kemudian untuk itu konsekuensinya kita harus mengelola risiko dengan baik. Jadi risiko itu sedapat mungkin diminimalkan. Itu kalau kita melakukan investasi. Tapi kalau trading itu completely different karena trading itu kan kita melihat momentum, kemudian kita melihat di pasar itu sedang ada gejolak apa dan lain sebagainya, terus kemudian kita ikut riding the wave dan seterusnya. Dan tujuan trading itu lebih kepada profit generation. Jadi kita memanfaatkan tadi ada momentum, ada volatilitas harga, kita coba masuk, kita coba ambil itu, peluang itu untuk mendapatkan profit. Kemudian fokus kita itu melihat peluang dan fokus kita itu melihat pada sentimen pasar. Pasarnya lagi kayak gimana dan seterusnya. Dan kebalikan dengan investasi, kalau di investasi itu kita meminimalkan risiko, kalau mengelola risiko dan seterusnya. Kalau di trading itu malah kita cenderung secara aktif mengambil risiko. Bahkan kalau kita sangat confident itu kita bisa mengambil leverage supaya nanti dapatnya bisa berkali-kali lipat. Dan ini berlaku untuk aset keuangan maupun non keuangan, termasuk untuk kripto dan lain sebagainya. Cuman yang sering terjadi kan kadang-kadang kita itu ngakunya trading, tapi karena nyangkut harganya nggak naik-naik, ya terus ngeles, saya invest kok bukan trading gitu. Atau sebaliknya kita ngakunya saya mau berinvestasi gitu, tapi begitu naik sedikit langsung tergoda untuk realize profitnya, langsung dicairkan dan seterusnya. Nah itu yang sering kali saya lihat tuh tidak istiqomah antara investasi dan trading. Oh, oke. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Bapak tadi, apakah kripto ini tuh layak, Pak, untuk dijadikan investasi dalam jangka panjang? Jangka panjang ya kembali lagi kalau kita memilih kriptonya itu baik, punya fundamental yang baik, menurut saya sih bisa menjadi aset jangka panjang ya. Tentu ada prasyarat bahwa dia harus diadopsi secara luas ya, wider adoption itu perlu karena
dengan itu nanti demand-nya akan naik, kemudian harganya juga akan terdorong naik dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah, dukungan regulasi, tapi ini dilematis. Karena, keberadaan kripto itu kan sebetulnya ingin mem-bypass, regulasi atau mem-bypass, control point yang tadi saya sebutkan di awal. Tapi ketika, kripto itu mendapatkan legitimasi, mendapatkan dukungan regulasi, itu nanti adopsinya akan jauh lebih kencang. Kemudian, ada juga, saya melihat kalau aset kelas yang lain itu underperform, misalnya saham itu underperform, properti underperform, kemudian, instrumen investasi yang lain itu tidak bisa diandalkan, maka orang akan cenderung lari ke, kripto gitu. Itu mendorong nilai, kripto itu akan naik. Nah, cuman yang perlu dimitigasi adalah masa tunggu ya. Kalau kita bicara, saham misalnya, saham itu kan ada saham yang umumnya memberikan dividen, sehingga kalau kita sebagai investor fundamental, kita merasa misalnya kita membeli di harga 5.000, kita merasa nilainya itu bisa 10.000. Nah, untuk menunggu sampai dia terwujud ke 10.000 itu dalam perjalanannya kita dapat ongkos tunggu yang disebut sebagai dividen. Kalau di kripto itu kan tidak ada. Jadi lagi-lagi ini tergantung, stamina kita nih seberapa kuat kita berani untuk menunggu sampai target point yang, kita harapkan. Makanya penting, lagi-lagi untuk kalau memang ingin berinvestasi di cryptocurrency itu harus betul-betul menggunakan uang yang, dingin gitu ya, tidak mengganggu kehidupan kita begitu, kurang lebih. Oke Pak, kalau ngobrolin dikit soal saham sama reksadana itu kan biasanya diawasi oleh OJK dan juga Ya. lembaga-lembaga terkait lainnya. Nah kalau kripto ini diawasinya oleh siapa ya Pak? Atau mungkin belum ada lembaganya nih Pak kalau di Indonesia? Secara resmi belum ya, tapi tadi yang saya sampaikan mungkin yang paling dekat adalah Bapepti ya, yang menganggap, apa namanya, memberikan atau menerbitkan regulasi tentang aset kripto. Tapi kalau mundur mundur ke belakang sedikit melihat, sejarah dan lain sebagainya, uang itu kan sebetulnya sudah ada sejak mungkin 6 ribuan atau 9 ribuan tahun yang lalu ya, kemudian orang menggunakan sesuatu yang berharga seperti logam atau mungkin tembikar atau mungkin, tulang belulang atau mungkin apa, kerang dan lain sebagainya sebagai, nilai tukar. Kemudian, fast forward ke manusia modern sudah menemukan emas. Emas dianggap sebagai logam mulia yang bisa menggantikan, peran uang itu tadi, karena emas itu relatif durable, kemudian, mudah untuk dikenali, lalu dia juga, portable bisa dibawa kemana mana dan untuk menghasilkan, emas itu kan butuh effort ya, butuh ditambang, butuh apa namanya, diolah dan lain sebagainya sampai menghasilkan entah itu koin emas atau lempengan emas. Kemudian di tahun 1944 itu kan ada Bretton Woods, Conference di New Hampshire di Amerika Serikat yang pada masa itu Perang Dunia Kedua itu hampir selesai, terus kemudian negara-negara ini sepakat nih, negara Amerika dan negara-negara sekutu ini sepakat untuk menjadikan, US dollar itu sebagai reserve atau sebagai, cadangan mata uang bersama begitu ya. Karena pada masa itu memang US dollar itu mungkin boleh dibilang sama bagusnya atau sama kuatnya dengan, emas begitu. Dan banyak juga di masa itu emas itu disimpan di, tempat-tempat penyimpanan yang ada di Amerika Serikat. Makanya dulu mungkin kalau ada film, Die Hard itu, Bruce Willis itu kan, di banyak, adegan itu berusaha untuk membobol emas dan lain sebagainya, itu backstory-nya mungkin agak, nyerempet ke sana. Tapi di tahun 1971 itu Presiden Nixon memutuskan untuk, eee, tidak lagi harus konversi kepada emas. Jadi siapapun atau negara itu boleh mencetak uang, tidak perlu ada, backing-an, sejumlah emas yang ada. Nah ini kan menjadi itu yang kemudian jadi lahirnya fiat currency dan lain sebagainya. Jadi pemerintah itu boleh menerbitkan uang hanya berbekal dengan janji, tidak perlu di-backup dengan sejumlah emas tertentu. Ini yang kemudian menyebabkan, terjadi inflasi, terus kemudian peredaran uang, begitu banyak dan seterusnya. Nah, kalau kembali ke Bitcoin, maka kelahiran Bitcoin itu kan pada dasarnya, ingin memitigasi masalah itu ya, karena ketidakpercayaan, kemudian merasa ada capital control dan lain sebagainya, sehingga Bitcoin itu muncul. Kita ingin membuat mata uang yang lebih sifatnya peer to peer,
antara kita bersama, tidak perlu ada pihak ketiga, tidak perlu ada negara, tidak perlu ada pemerintah, tidak perlu ada central bank dan lain sebagainya untuk meregulasi itu. Kepercayaan itu semua diletakkan pada teknologi, diletakkan kepada protokol blockchain dan kriptografi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ditanya antara keberadaan kripto dengan regulasi yang melindungi, itu nanti akan paradoks ini. Karena di satu sisi untuk mata uang kripto itu bisa menjadi besar, dia butuh dukungan regulasi. Tapi pemerintah tentu tidak ingin ya Bitcoin atau cryptocurrency lainnya itu bersanding bersama rupiah atau bersanding bersama US dollar dan lain sebagainya. Makanya itu akan menjadi menurut saya akan menjadi paradoks karena pemerintah berusaha ingin mengendalikan peredaran uang, sementara Bitcoin dan cryptocurrency itu berusaha secara alamiah ingin menghindari kontrol dari pemerintah. Jadi itu yang kemudian akan menyebabkan tarik ulur dari sisi regulasi dan lain sebagainya. Begitu. Oh iya Pak, kalau untuk kripto ini tuh jenis asetnya tuh ada apa aja sih Pak? Kalau kita coba breakdown lebih detail ya, mungkin yang paling terkenal tentu saja adalah Bitcoin ya, yang pertama kali muncul sebagai mata uang kripto atau cryptocurrency. Selain Bitcoin itu ada juga orang menyebutnya altcoin atau alternative coin. Jadi ini adalah koin-koin yang selain Bitcoin, karena Bitcoin udah muncul duluan, terus kemudian muncul alternative coin seperti mungkin ada Ethereum, kemudian ada Solana, ada Monero, ada XMR, Ether, dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, alternative coin ini adalah koin yang muncul dengan berbagai macam fitur yang mencoba untuk melengkapi atau menyempurnakan kelemahan yang ada di dalam Bitcoin. Jadi masing-masing itu punya kelebihan. Ada yang menawarkan transaksinya lebih cepat, ada yang menawarkan privacy, dan lain sebagainya. Kemudian selain altcoin itu ada stablecoin. Itu adalah koin yang harganya itu nanti dikunci ke mata uang tertentu, entah itu US dollar atau euro atau yang lain, sehingga harganya cenderung relatif stabil. Kemudian selain itu juga ada namanya NFT yang mungkin juga teman-teman sering lihat ya. Non-fungible token itu biasanya adalah merupakan sertifikat digital untuk barang-barang yang dalam tanda kutip unik ya, misalnya ada animasi tertentu atau mungkin ada gambar monyet yang beberapa waktu lalu sempat jadi mahal sekali dan seterusnya, itu adalah NFT. Kemudian pemanfaatan dari kripto itu yang juga menurut saya cukup berkembang sekarang adalah DeFi atau Decentralized Finance. Ini seperti sistem keuangan atau sistem perbankan yang kita bisa melakukan peminjaman, kita bisa meminjam atau kita bisa meminjamkan. Nanti kita akan mendapatkan return tertentu dari proses itu. Jadi mirip seperti bank digital. Kemudian selain itu juga ada mungkin orang mengaitkan dengan metaverse, misalnya di dunia virtual itu mereka bisa melakukan transaksi dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus untuk metaverse ini saya belum mendalami terlalu detail ya. Mungkin kalau saran pribadi lebih baik berinvestasi bukan di metaverse-nya secara langsung, tapi di perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan metaverse. Misalnya seperti Nvidia atau Facebook, Meta, kemudian Microsoft dan lain-lain. Karena metaverse ini nampaknya adopsinya belum begitu luas, kemudian nilai gunanya itu belum terlalu kelihatan sebagaimana tadi kripto dan koin yang lain begitu. Berarti memang banyak banget ya Pak jenis aset di kripto ini. Nah kalau kayak gitu untuk strategi making money di kripto itu sendiri gimana ya Pak? Karena saking banyaknya jenis aset kripto nih. Kalau kita lihat secara inheren ya, teknologi kripto itu kan harus menggunakan tadi namanya blockchain, kemudian ada proses untuk memverifikasi dan menciptakan rantai blok yang panjang dan seterusnya pada saat terjadi transaksi dan lain-lain. Maka cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan koin atau mendapatkan profit itu adalah dengan melakukan penambangan atau mining ya, sama seperti kita menambang emas ya, kita perlu perlu izin, kemudian punya lahan, kemudian harus sewa alat, tenaga kerja dan lain sebagainya untuk mendapatkan emas yang kita tambang. Di cryptocurrency memungkinkan juga bagi kita untuk melakukan penambangan atau mining seperti halnya kita melakukan penambangan emas di
konteks dunia pada umumnya ini ya. Nah, cuman ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah semakin kemari itu mining menjadi agak semakin tidak tidak apa ya, tidak ekonomis begitu karena biaya listrik sudah sangat mahal. Terus kemudian peralatan CPU, kemudian GPU, kemudian kalau peralatan yang dikhususkan untuk mining ASIC-nya itu sangat mahal, bisa puluhan juta dan bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Kemudian itu juga sangat boros terhadap listrik. Lalu yang kedua adalah karena sudah cukup populer, maka kalau Anda ingin menambang Bitcoin sekarang, itu persaingannya sudah sangat sangat ketat dan saingannya bukan individu tapi mining farm atau organisasi skala besar atau bahkan mungkin perusahaan besar yang punya ratusan atau bahkan mungkin ribuan mesin yang memang digunakan untuk melakukan proses mining itu sendiri. Jadi persaingannya sudah ketat. Kemudian Bitcoin itu kan, kalau khusus Bitcoin ya, selama setiap 4 tahun sekali kan mereka akan melakukan halving. Sehingga reward untuk mendapatkan koin dari hasil pertambangan itu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai nanti habis di titik tertentu. Itu membuat proses mining jadi makin susah. Nah, banyak provider yang menawarkan misalnya cloud mining, jadi menyewakan server supaya kita bisa ikut menambang di situ. Tapi sepanjang yang saya lihat itu kebanyakan lebih ke scam ya, jadi belum belum betul-betul teruji gitu. Karena logikanya kalau mereka punya sumber daya ngapain disewakan ke orang lain kan, mendingan mereka tambang sendiri untuk profit mereka. Jadi itu yang pertama, kita bisa melakukan mendapatkan kripto itu dengan cara mining. Kemudian cara yang kedua tentu saja dengan trading ya, dengan berdagang. Jadi kita tukarkan uang yang kita miliki, terus kemudian kita dapat kripto, kripto itu kita gunakan untuk bertransaksi. Nanti kalau harganya sedang tinggi kita jual, kalau harganya sedang murah kita beli dan seterusnya. Nah, ada yang membedakan antara trading dengan istilahnya itu scalping atau kalau bahasa kasarnya mohon maaf copet gitu ya. Jadi scalping itu seperti trading tapi uangnya lebih kecil, lebih sedikit, kemudian transaksinya lebih cepat, lalu ngambil marginnya itu nggak terlalu besar. Jadi dia menang di volume, karena mungkin modalnya belum besar, kemudian fokus ngeliatin transaksi, terus kemudian ada naik sedikit langsung mengambil tindakan di pasar. Tapi ini butuh disiplin tinggi dan mungkin bisa cukup stressful gitu. Nah, selain itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah trading ya. Trading itu ya bisa untung juga dalam waktu singkat, mungkin harian atau mingguan atau bahkan bulanan, dan ini juga membutuhkan analisis pasar dan lain sebagainya, dan mirip seperti jual beli saham di bursa ya, ketika harganya murah kita beli, ketika nanti harganya naik kita jual. Jadi fokus pada perubahan harga. Tapi bisa juga to some extent lagi-lagi cryptocurrency ini kita gunakan untuk investasi. Jadi dalam jangka panjang kita pilih kripto yang punya fundamental bagus, kemudian di backup dengan project yang benar, ada use case yang betul-betul bermanfaat, terus kemudian kita beli, kita ada uang, kita cicil dan lain sebagainya dengan harapan nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan nilainya akan berkali-kali lipat begitu. Nah, itu yang sederhana ya, tapi yang lebih kompleks lagi itu ada istilahnya staking. Staking itu seperti analoginya adalah deposito. Jadi misalnya saya punya sekian kripto, kemudian saya serahkan ini kepada platform, nanti saya akan mendapatkan return dari kripto yang saya pinjamkan selama kurun waktu tertentu, itu tidak boleh saya apa-apakan, mirip seperti deposito. Kemudian selama kurun periode tersebut, saya mendapatkan imbal hasil dari kripto yang saya sewakan, itu staking. Kemudian ada juga DeFi tadi ya, decentralized finance, itu mirip seperti bank digital. Saya meminjamkan kripto saya kepada orang yang membutuhkan, kemudian nanti saya akan mendapatkan return dengan lebih tinggi dan lain sebagainya. Tetapi ini risikonya tentu lebih besar bila dibandingkan staking tadi. Jadi istilahnya farming ya, atau yield farming itu bisa digunakan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi.
Kira-kira itu mungkin Mbak, yang apa namanya, beberapa di antaranya ya yang cukup populer cara kita untuk bisa making money dari, kripto. Oh ya, kalau untuk investasi ini kan pastinya punya risiko-risiko tertentunya sendiri ya, Pak, ya. Nah, kalau di kripto ini bagaimana sih, Pak, cara kita untuk memahami risikonya? Kalau apa ya, kalau Pak Kiai bilang itu kan Tuhan menciptakan akhirat karena dunia ini tidak sempurna ya. Jadi risiko itu kan pada dasarnya mencerminkan ketidaksempurnaan, dunia dan segala isinya. Tapi dalam konteks, investasi risiko itu kan bagian yang, tidak terpisahkan. Dan risiko itu bukan untuk dihindari tetapi untuk, dikelola. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah punya informasi yang 100% lengkap. Pasti ada to some extent itu ada unsur spekulasinya. Walaupun hanya sepersekian persen, karena kita tidak mungkin ada istilahnya bounded rationality ya, kita tidak mungkin memiliki, eee, informasi penuh dan ada keterbatasan yang kita punya. Kemudian, mungkin yang sudah dipelajari juga di kelas bahwa namanya investasi itu pasti akan selalu melekat, risiko dan return. Dalam artian kalau risikonya, rendah maka return-nya juga rendah, tapi kalau risikonya tinggi juga return-nya akan, tinggi. Nah, cuman, kalau kita bicara mental, ini ada sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang mungkin perlu mendapat perhatian ya. Misalnya begini, andai kata saya, kasih tahu Anda bahwa besok hari minggu depan misalnya, pekan depan itu saham X atau kripto X itu akan naik 2 kali lipat. Kemudian kalau Anda hanya punya uang katakanlah 10 juta atau 20 juta, maka mudah bagi Anda untuk memindahkan itu semua, membeli apa yang tadi saya sarankan. Tapi kalau uang Anda sudah cukup besar ya, katakanlah kita bicara miliaran dan seterusnya, itu tantangan atau perasaan untuk memindahkan uang sebanyak itu ditaruh di investasi tadi yang saya sampaikan, walaupun itu sudah benar-benar nih pasti nanti akan berkali lipat, itu beban mentalnya akan berbeda. Jadi sekali lagi, jangan dianggap remeh ya antara risk and reward trade-off ini, karena begitu kita berhubungan dengan, aset yang lebih besar atau uang yang lebih besar, nilai yang lebih besar, itu the way we deal with that itu akan completely, different. Kemudian bicara soal, risiko juga adalah sifatnya tidak linear dan ini sangat dinamis. Misalnya kemarin di 2008 itu ada krisis kredit perumahan subprime mortgage di Amerika, itu kan mungkin menurut kita adalah masalah sepele ya yang terjadi jauh di sana, tapi ternyata bisa merembet dan seterusnya menjalar ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia. Jadi ada sifat atau ada efek apa butterfly effect begitu ya yang awalnya kecil di sana tapi ternyata secara dinamis itu bisa berpengaruh, eee, dan menjadi dampaknya itu jadi sampai ke kita begitu. Jadi kembali lagi tadi risiko itu perlu dikelola. Memang ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah risiko yang bisa kita kontrol, risiko yang bisa kita kelola. Itu adalah risiko-risiko yang tidak sistematis. Misalnya risiko yang melekat pada eee, kripto tertentu atau kalau kita berinvestasi pada saham ya risiko yang melekat pada perusahaan tertentu, tapi tidak pada perusahaan yang lain atau pada kripto yang lain. Kemudian risiko yang sifatnya kognitif atau emosional, termasuk misalnya tadi yang saya sampaikan, kalau pegang uangnya kecil gampang sih memindahkan ke sana ke sini dan seterusnya, tapi begitu uangnya besar itu bisa bisa berpikir jutaan kali itu untuk memindahkan itu. Termasuk juga kadang-kadang kita merasa FOMO, kadang-kadang kita merasa bias, overconfident dan lain sebagainya di sektor tertentu atau di, aset tertentu. Kemudian, ada juga risiko likuiditas karena ada instrumen tertentu atau kripto tertentu yang sangat populer, mudah untuk dicairkan, dijual belikan, tapi ada yang mungkin nilainya besar nih, tumbuhnya kencang banget, tapi, apa namanya, sulit untuk dicairkan karena, yang punya tidak terlalu banyak misalnya. Kemudian juga risiko terkait dengan, penipuan, nanti mungkin kita bisa elaborasi lebih detail. Nah, hal lain juga yang perlu dipertimbangkan adalah risiko yang sifatnya, uncontrollable atau risiko yang sifatnya, sistemik ya. Misalnya ini risiko yang bisa kena ke siapapun, misalnya kayak kemarin ada, pandemi, ada Covid dan lain-lain itu tidak tidak pandang bulu siapapun pasti kena dan kita tidak bisa menghindari tapi kita bisa meminimalkan dampaknya. Misalnya dengan cara hedging atau dengan cara
alokasi aset yang baik, kemudian dengan dollar cost averaging dan lain sebagainya, banyak cara yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada risiko regulasi atau risiko geopolitik, misalnya beberapa kali kan pemerintah Cina mengatakan bahwa mereka melarang peredaran kripto. Kemudian mereka melarang crypto mining di negara mereka. Kemudian apa namanya, ketika The Fed misalnya menaikkan suku bunga, terus kemudian terjadi krisis di Ukraina dan lain sebagainya, itu kan juga sedikit banyak berdampak pada kripto yang kita miliki dan itu berada di luar kendali kita. Kemudian inflasi itu juga salah satu risiko yang perlu dipertimbangkan karena kita nggak ngapa-ngapain pun pasti kita kena inflasi. Jadi menurut saya perlu dilakukan ya tadi ya, selain diversifikasi, kemudian alokasi aset yang jelas, mungkin kita bisa lakukan hedging dan secara disiplin menentukan titik nih kapan kita akan stop loss, kapan kita akan take profit, kemudian rasionya berapa dan seterusnya. Nah, mungkin dengan adanya risiko yang besar dan juga hubungannya yang paradoks dengan regulasi pemerintah, apakah mungkin Pak, kripto ini tuh bisa jadi mereka menerapkan skema Ponzi atau scam? Karena kalau dilihat dari historinya, ada loh Pak, aset kripto ini yang ternyata itu mereka merupakan skema Ponzi. Sangat bisa ya Mbak, karena tadi di awal kan saya sebutkan bahwa aset atau uang itu kan pada dasarnya melibatkan konsensus. Kalau kita sepakat bahwa selembar kertas ini misalnya punya nilai sekian rupiah, maka ya itu akan punya nilai sekian rupiah walaupun secara intrinsik mungkin tidak ada harganya begitu. Nah, kalau di kripto itu kan siapapun pada dasarnya bisa menciptakan koin baru. Siapapun bisa bikin koin baru, kemudian bisa menerbitkan token selama kita punya kemampuan coding tertentu, itu sesuatu yang sifatnya doable. Cuman pertanyaannya kemudian adalah apakah koin itu di-backup oleh fundamental yang kuat, apakah koin itu di-backup oleh project yang betul-betul serius, project yang betul-betul punya nilai guna dan lain sebagainya. Karena kalau lagi-lagi ini merupakan konsensus ya, kalau kita merasa bahwa koin ini ada gunanya, ya itu bisa memberikan nilai yang tinggi, tapi kalau tidak, ya itu nanti nilainya akan hancur gitu. Terus juga kalau kita bicara psikologi ini juga unik ya, karena banyak koin yang misalnya dulu ada Squid Game itu dibikin untuk main-main aja, tapi ternyata nilainya sempat naik tinggi. Terus juga kemudian kita perlu pertimbangkan moral hazard, karena siapapun yang menerbitkan koin, menciptakan koin itu kan bisa saja dia membuat hype. Terus kemudian dibikin trennya rame nih. Terus setelah semua orang beli, dia cabut. Atau istilahnya pump and dump ya. Jadi begitu harganya naik, dia keluar, dia jadi exit, kita jadi exit liquidity buat pengembang atau pembuat koinnya. Nah, kalau kembali ke soal regulasi, memang kripto itu kan pada umumnya masih wild wild west ya, jadi tidak ada yang betul-betul bisa masuk ke sana, tidak ada yang betul-betul bisa jadi polisinya begitu ya, ibaratnya ini pasar tapi di dalamnya itu nggak ada satpamnya, nggak ada polisinya. Siapapun bisa menjanjikan sesuatu dan siapapun bisa melarikan diri atau kabur dari situ. Dulu pernah ada yang cukup terkenal juga adalah Luna atau Terra, itu juga sempat sampai miliaran dolar tapi terus kemudian hilang. Kemudian kalau saya mungkin menekankan adalah tadi ya, harus punya fungsi yang nyata begitu. Seperti Bitcoin atau Ethereum menurut saya sudah boleh dibilang punya nilai guna yang cukup tinggi ya, cukup bermanfaat gitu. Tapi koin-koin yang lain mungkin kita perlu lihat lagi, seperti Doge itu kan juga dulu awalnya dibikin untuk lelucon ya, tapi ternyata harganya bisa naik begitu. Jadi untuk Bitcoin dan Ethereum menurut saya nilai gunanya to some extent bisa kita justifikasi, tapi untuk koin-koin yang lain perlu dilihat lebih lanjut gitu. Oh iya betul Pak, apalagi kripto ini kan akhir-akhir ini namanya lagi naik banget nih Pak, kayak dari belakangan tahun-tahun terakhir ini. Dan banyak banget orang tuh juga mulai FOMO nih Pak, untuk investor-investor kripto baru tuh pada FOMO. Nah kenapa sih Pak investor-investor ini tuh sering terjebak dalam FOMO ini? Kalau bicara FOMO ya, keluar dari investasi sedikit, itu kalau menurut René Girard, filsuf dari Perancis, itu dia mengatakan konsep
mimetic desire. Jadi orang itu menginginkan sesuatu tidak selalu itu berasal dari dalam dirinya, tetapi karena orang lain memiliki sesuatu atau karena orang lain juga menginginkan hal yang sama. Analoginya begini, kalau Anda melihat misalnya ada dua anak kecil gitu ya, terus kita taruh mainan di situ. Awalnya mainan itu tidak akan diapa-apakan gitu, tapi begitu salah satu anak ini pegang mainan itu, maka anak yang lain pasti akan berusaha untuk memiliki mainan yang sama. Itu adalah konsep mimetic desire. Dan kalau kita bicara zaman sekarang ya, itu diamplifikasi dengan advertising. Advertising itu sengaja membuat kita untuk menginginkan sesuatu karena orang lain memiliki hal yang sama, terus kemudian ditambah dengan media sosial ya, mencerminkan status, mencerminkan posisi, mencerminkan social standing seseorang yang membuat kita jadi menginginkan hal itu. Jadi menurut saya itu udah jadi inherent behavior setiap manusia ya, bahwa kita menginginkan sesuatu atas dasar bukan semata-mata karena kebutuhan atau keinginan dalam diri, tapi karena orang lain juga memiliki atau menginginkan hal tersebut. Jadi kalau menurut saya ya cara mengatasinya adalah melihat ke diri kita sendiri ya, mengukur ke diri kita sendiri sejauh mana kita betul-betul menginginkan hal itu, apakah itu benar-benar karena kita sendiri atau sebetulnya karena ikut-ikutan atau karena orang lain dan lain-lain gitu. Mungkin balik lagi nih Pak ke soal risiko. Bagaimana sih Pak caranya menghindari risiko dan juga membuat keputusan investasi yang lebih rasional nih Pak, terutama untuk di investasi kripto ini? Mungkin selain tadi ya, selain FOMO itu juga perlu perlu dipertimbangkan adalah istilahnya FUD ya, fear, uncertainty, dan doubt atau ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian gitu. Jadi kadang-kadang mungkin memang kita buru-buru nih pengen beli kripto karena orang lain melakukan hal yang sama, tapi kadang-kadang karena berita tertentu, misalnya tadi yang saya sampaikan, pemerintah Cina melarang adanya exchange atau melarang adanya crypto mining, terus kemudian kita buru-buru jual, panik dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi memang FOMO itu membayangi kita, tapi di sisi lain juga ada FUD itu juga membayangi kita. Nah, kalau kembali ke bagaimana cara kita making money, tadi sudah saya sebutkan beberapa strategi di awal ya. Ada strategi lain yang mungkin juga bisa dieksplorasi, yaitu follow the whale. Whale itu paus, ikan paus. Atau kalau dalam bahasa saham itu ada market maker atau bandar. Jadi kadang-kadang kita bisa menemukan aset kripto yang undervalue itu dengan cara mengikuti perilaku whale ini tadi. Whale ini bisa fund manager, bisa hedge fund, bisa investment manager, bisa seperti JP Morgan yang saya tadi sampaikan di awal, kemudian BlackRock, Fidelity, dan lain sebagainya. Bahkan Tesla juga klaim membeli kripto dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan itu dengan cara mengikuti apa yang mereka lakukan. Termasuk seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak hanya membeli kripto, tapi menawarkan kripto buat klien mereka. Nah, caranya gimana? Sekarang kan pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa mengikuti the whale ini tadi. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi kalau Tesla melakukan pembelian itu kita bisa lihat. Kemudian BlackRock atau JP Morgan dan lain-lain itu kita bisa lihat di laporan keuangan atau di prospektus mereka. Biasanya mereka mencantumkan mereka membeli berapa, mereka punya berapa, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk memonitor namanya on-chain data atau whale movement seperti Whale Alert dan Glassnode. Itu bisa kita gunakan untuk melacak transaksi-transaksi besar. Karena nggak mungkin nih kalau transaksinya sejumlah itu, nggak mungkin itu individu biasa. Pasti itu adalah perusahaan besar atau investment banking atau asset manager atau siapapun yang mengelola dana kelolaan cukup besar. Kemudian kita juga bisa melihat berita, misalnya mengamati komentar dari eksekutif financial, kemudian dari analis dan lain sebagainya. Dan juga satu lagi mungkin kalau di Amerika itu adalah regulasi dari SEC. Kalau misalnya ada yang mau menerbitkan ETF, Exchange Traded Fund, sejenis reksadana,
tapi di-backup oleh cryptocurrency tertentu, itu pasti harus membutuhkan persetujuan approval dari SEC. Nah, kita bisa monitor tuh ngintip, ke sana. Tapi sekali lagi biasanya, whale itu ya namanya ikan paus ya, badannya besar, kalau dia bergerak pasti bisa kelihatan dari, satu titik atau, titik yang lain begitu. Nah, strategi yang lain mungkin ya selain yang tadi saya sebutkan di awal itu juga bisa dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrase itu mencari selisih harga atau perbedaan harga. Misalnya saya punya kripto di exchange A itu kursnya 1.000, di exchange B mungkin kursnya 1.200. Nah, kan ada selisih nih. Maka saya beli di tempat, yang murah, kemudian saya jual di tempat yang mahal. Tapi arbitrase ini harus, pintar ya, karena harga itu bergerak dengan sangat cepat. Kalau Anda punya kemampuan programming, bisa bikin script atau bikin, bot gitu, itu bisa dilakukan secara lebih cepat dan kuncinya adalah di kecepatan. Kalau kita bisa cepat mengeksekusi, kita bisa memanfaatkan arbitrase itu. Kemudian kita juga bisa melakukan, apa namanya, staking atau yield farming tadi. Kalau kita punya, sejumlah kripto tertentu, itu kita bisa titipkan ke platform untuk mendapatkan reward, kita bisa titipkan atau kita bisa pinjamkan ke mereka yang membutuhkan, nanti kita akan mendapatkan, bunga atau mendapatkan return dari kripto yang kita miliki. Lalu kita juga bisa melakukan, early investing atau kalau di saham kan ada IPO ya, initial public offering, kalau di kripto ada ICO, ada IDO dan lain sebagainya, ada pre-sale dan lain-lain. Kalau memang kita punya, apa ya, punya informasi, kemudian bisa membaca white paper-nya, bisa membaca prospektusnya dan merasa itu adalah, project yang betul-betul bermanfaat, kemudian didukung oleh orang-orang yang di belakangnya itu memang kredibel dan lain sebagainya, ini juga bisa menjadi momentum nih untuk early investing. Kemudian mungkin yang juga sedang hype itu adalah, NFT. Itu kalau pintar dan tahu di mana tempatnya, mungkin bisa melakukan flipping ya, jual beli, NFT ketika, punya apalagi kalau di-backup oleh komunitas, yang kuat dan Anda punya pemahaman tentang NFT di, komunitas tersebut, misalnya yang berbasis game atau berbasis, hal-hal tertentu begitu. Atau kalau memang Anda punya follower yang banyak, Anda adalah tokoh yang cukup influensial, jadi public figure dan lain-lain, ya Anda menerbitkan NFT. Itu, atau istilahnya minting NFT ya, kita menerbitkan NFT kita sendiri, kemudian para follower kita nanti yang akan membeli dan seterusnya. Ini seperti mencetak, sertifikat kepemilikan digital, tapi syaratnya ya tadi kita harus punya follower yang kuat, yang banyak dan, eee, masif begitu, punya daya beli untuk mem-backup itu semua. Ini beberapa alternatif strategi yang mungkin nanti lain waktu bisa dielaborasi lebih lebih jauh gitu. Oke, Pak. Nah, mungkin untuk yang terakhir, mungkin Bapak bisa memberikan pesan atau saran bagi mahasiswa yang tertarik atau bahkan sudah terjun ke dunia kripto? Ini mungkin saran secara umum ya, sebagaimana kita berinvestasi di tempat manapun begitu. Satu tentu kita harus punya, knowledge ya, kita harus tahu tentang apa yang mau kita investasikan, itu produk apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita harus, understand ourselves, terutama tadi memitigasi bias yang ada di dalam diri kita, kemudian, keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kita harus punya edge atau kita punya keunggulan atau kita punya kelebihan. Misalnya saya paham di sektor tertentu, saya paham di industri tertentu, atau saya kenal orang-orang yang berada di balik project kripto tertentu, itu kan saya punya edge bila dibandingkan orang lain. Nah, menurut saya itu tiga tiga kunci utama ya supaya kita bisa sukses, plus nanti adalah yang lebih teknis itu terkait dengan manajemen risiko tadi ya, alokasi aset, kemudian disiplin menerapkan, entry dan exit-nya dan lain sebagainya. Terus kemudian juga punya humility, menurut saya ini penting banget. Mmm, Right or wrong itu naik atau turun, pokoknya market is always right. Jadi kalau kita rugi, kita untung, itu kita tidak boleh menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Karena yang menekan tombol beli atau jual itu kan diri kita sendiri. Jadi walaupun ini misalnya disebabkan karena the Fed atau karena ada whale atau karena ada geopolitik dan lain sebagainya, kita tidak boleh, menyalahkan siapapun kecuali, diri kita sendiri.
Kalau untuk, teman-teman mahasiswa ya mungkin, saran saya kita bisa mulai dari sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana tadi dengan melakukan scalping dulu. Kemudian kalau scalping sudah mulai, sudah tahu, sudah paham, sudah kenal dunianya, sudah test the water dan seterusnya, masuk ke trading dengan lebih besar. Kemudian kalau mungkin agak berani menggunakan leverage sedikit-sedikit, momentumnya agak sedikit lebih panjang dan seterusnya, ngukur stamina dan kemampuan diri, nambah pengalaman dan seterusnya. Baru kemudian nanti masuk ke investing yang jangkanya lebih panjang. Setelah itu kalau memang merasa cocok dan fit in di situ, boleh dicoba instrumen yang lebih canggih tadi misalnya seperti, DeFi pakai yield farming atau pakai staking atau berinvestasi di instrumen-instrumen, yang lebih, canggih begitu. Menurut saya kalau jadi, apa ya, kalau jadi mahasiswa ini kesempatan eksplorasi yang cukup ini ya, cukup, baik gitu karena Anda mungkin belum, belum punya banyak tuntutan, terus kemudian masih didukung oleh orang tua, kalau misalnya ada kesulitan dan lain sebagainya, banyak komunitas dan mungkin bisa ditanyakan bahkan di, kelas kepada dosen dan seterusnya, Anda masih punya energi, stamina, semangat yang membara dan belum punya tanggungan keluarga dan lain sebagainya. Kalau Anda melakukan ini di usia 30-an itu menurut saya, terlambat gitu. Jadi anggap ini sebagai latihan untuk menjadi kaya gitu ya, karena kan banyak orang-orang yang misalnya mungkin Anda pernah dengar berita, orang dapat undian sekian juta dolar, tapi kemudian bukannya kehidupannya terangkat, tapi setelah itu malah dia, terpuruk. Atau kisah yang juga, cukup tragis ya, misalnya dapat uang besar karena ganti rugi, di situ ada tambang atau di situ untuk jadi proyek jalan tol, tapi karena tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, malah terus kemudian harus menjual aset dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, menurut saya ini momentum buat teman-teman mahasiswa untuk latihan jadi kaya begitu ya, dengan risiko yang relatif lebih terukur. Nah, kalau menurut saya mungkin satu lagi adalah bahwa tidak semua orang itu harus masuk ke kripto ya. Menurut saya tuh tiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Kalau, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwa, "Aku tidak khawatir tentang rezekiku, tapi aku khawatir bagaimana aku akan menjemput rezekiku itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang, buruk," gitu. Jadi menurut saya tidak semua orang harus ke kripto. Mungkin ada yang suksesnya di saham, mungkin ada yang suksesnya, jadi entrepreneur, bikin bisnis sendiri, atau mungkin ada yang suksesnya, jualan properti atau jadi, pemilik kos-kosan dan lain sebagainya. Semua orang, itu punya jalannya sendiri, tapi ini bisa menjadi kesempatan atau bisa menjadi cara untuk tadi, mengeksplorasi untuk menjadi, latihan gitu. Jadi mudah-mudahan barangkali nanti ketemu ikigai-nya di situ atau calling-nya ada di situ. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa, mungkin memang jodohnya bukan di kripto gitu. Oh iya, saya setuju banget sih Pak sama poin Bapak kalau memang mahasiswa ini waktunya untuk mengeksplorasi banyak hal ya Pak ya. Wah luar biasa sekali ya Pak obrolan kita hari ini. Banyak banget insight menarik tentang dunia investasi kripto. Mulai dari apa sebenarnya kripto, risikonya, sampai ke strateginya juga. Jadi, buat sobat FEB yang mau mulai investasi, pastikan kalian sudah pahami dulu ya risikonya. Jangan mudah tergoda janji keuntungan instan, dan selalu juga lakukan riset sebelum membeli aset apapun itu. Dan juga terima kasih banyak Pak Novi yang telah meluangkan waktunya atas sharing ilmunya yang sangat berharga pada episode kali ini. Dan juga harapannya obrolan kita kali ini bisa membuka wawasan bagi Sobat FEB dimanapun kalian berada. Khususnya yang ingin berinvestasi kripto. Jangan lupa juga untuk follow podcast ini supaya nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Share juga konten ini di media sosial kalian agar lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya juga. Sampai jumpa di episode FEB Podcast berikutnya dan tetap cerdas dalam berinvestasi ya. Bye!